Halo Opa dan Oma, apa kabar? Doa dan harapan saya, Opa dan Oma tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan Opa dan Oma. Gak terasa ya, Opa dan Oma sudah 1 bulan nih kita tidak ketemu lagi di acara GES. Dan bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali ada GES, Grace Elderly School. Ayo, Opa dan Oma masih ingat enggak yel-yel GES-nya? Nah, ayo saya mengajak Opa dan Oma untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama yel-yel GES ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira. Oke, sekali lagi ya. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira. Nah, sudah ingat kan? Nah, tadi di awal kita semua sudah yel-yel GES. Nah, kali ini GES biasanya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyanyikan jingle GES. Nah, yuk saya mengajak Opa dan Oma untuk menyanyikannya gitu ya. Sambil kembali tetap bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan jingle GES. Mari semua Opa dan Oma tetap semangat, jangan terlambat. Ke sekolah GKMI Anugerah di Grace Elderly School. Rentangkan tangan, goyangkan badan, baca firman-Nya dan dihafalkan. Gunting dan tempel jadi hiasan dan banyak lainnya. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira dan sukacita. Kita bertumbuh dan melayani di Grace Elderly School. Sekali lagi ya. Mari semua Opa dan Oma tetap semangat, jangan terlambat. Ke sekolah GKMI Anugerah di Grace Elderly School. Rentangkan tangan, goyangkan badan, baca firman-Nya dan dihafalkan. Gunting dan tempel jadi hiasan dan banyak lainnya. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira dan sukacita. Kita bertumbuh dan melayani di Grace Elderly School. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira dan sukacita. Kita bertumbuh dan melayani di Grace Elderly School. Halo Opa dan Oma, apa kabar? Doa dan harapan saya, Opa dan Oma yang ada di rumah tetap sehat ya, walaupun kita bersama-sama harus menghadapi yang namanya COVID-19 ini ya. Dan kiranya Opa dan Oma yang ada di rumah juga tetap semangat menikmati kehidupan sehari-hari di dalam Tuhan Yesus. Opa dan Oma seperti biasa nih Opa dan Oma, sebelum atau lebih tepatnya untuk mengawali acara ini, kita akan menaikkan satu pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus.
Ya Opa dan Oma, tadi kita sudah memuji Tuhan. Dan saat ini kita juga akan menggerakkan tubuh kita agar tubuh kita tidak kaku dan akan menjadi sehat. Nah, Opa dan Oma silakan lihat kali ini video untuk rehabilitasi osteoporosis. Oke, selamat mencoba dan melakukannya. Dalam osteoporosis ini dimulai dengan latihan pemanasan, diikuti latihan perdana dengan posisi duduk setengah kursi, badan tegak, kaki terbuka, lebar bahu. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, berpegangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan Opa dan Oma. Kali ini dengan judul kesombongan. Opa dan Oma, mari kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Obaja pasal yang pertama. Kitab Obaja pasal yang pertama ayat yang ketiga. Karena ini banyak, jadi Deborah bacakan satu ayat saja, 3a. Di dalam firman Tuhan Obaja 1 ayat 3a berbunyi demikian, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Dengarkan sekali lagi, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Opa dan Oma, sesuai perikop yang pertama ini, perikop di pasal pertama dalam kitab Obaja ini adalah nubuatan tentang Edom. Ya, kalau kita lihat dari garis keturunan, Edom ini adalah keturunan dari Abraham, tepatnya Esau. Bangsa Edom ini begitu sombong. Mereka sombong karena mereka tinggal di tempat yang tinggi, sehingga mereka menganggap diri mereka lebih unggul, dan kesombongan ini juga membawa mereka untuk tidak berdiam diri saat Babel datang menghancurkan bangsa Israel. Mereka menjara dan juga ikut menghancurkan bangsa Israel. Tetapi Opa dan Oma, yang istimewanya ini adalah Tuhan tidak menutup mata. Melalui Obaja di ayat yang ke-15, Tuhan menyampaikan bahwa apa yang engkau lakukan akan menimpa kepalamu sendiri. Kemudian di ayat yang ke-16, yang menariknya lagi adalah Tuhan tidak saja memberikan peringatan terhadap bangsa Edom, tetapi Tuhan memberikan juga peringatan kepada semua bangsa, bahwa semua bangsa yang sombong dan berbuat apa yang kejam di mata Tuhan akan menghadapi penghakiman Allah dengan cara yang sama, tetapi bangsa yang setia akan dipulihkan. Jadi Opa dan Oma, kalau kita lihat di dalam kitab Obaja pasal yang pertama, itu benang merahnya adalah Tuhan telah menunjukkan gambaran satu sisi keadilan dengan menantang semua kesombongan bangsa, dan juga satu sisi lain juga dia menunjukkan kesetiaannya dengan memulihkan mereka. Lalu jadi pertanyaannya adalah, apa aplikasinya untuk kehidupan kita sehari-hari? Aplikasinya adalah kesombongan bangsa Edom menjadi contoh untuk manusia kita zaman sekarang ini. Seringkali kita sadar nggak sadar menyombongkan diri di hadapan Tuhan maupun sesama, yang membuat kita menjadi lupa diri, makin egois dan menyakiti hati Tuhan maupun juga hati sesama. Opa dan Oma, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, baik saya juga dan Opa Oma yang ada di rumah lagi mendengar firman ini, jangan sampai saat ini di dalam hati kita masing-masing masih merasa diri kita ini lebih benar atau lebih unggul dari orang lain. Kita lebih mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan yang akhirnya menghantarkan kita menjadi pribadi yang sombong. Ingatlah, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Bukan Deborah yang bilang, tapi dari firman sendiri yang bilang bahwa Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Oleh karena itu, Opa dan Oma, teks kali ini mengajak kita semua untuk hiduplah setia dengan rendah hati di hadapannya, di hadapan Tuhan, baik dalam keadaan tertinggi maupun dalam keadaan yang terendah sekalipun. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, yang seringkali kami suka menyombongkan diri kami, tinggi hati, menganggap diri kami lebih baik ketimbang orang lain. Kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Ampunilah kami jika sampai saat ini Engkau masih mendapati kami seperti itu. Tapi pada hari ini Tuhan, kami belajar dari kitab Obaja Tuhan. Kami diingatkan untuk merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan,
kami diingatkan untuk jangan sombong karena itu adalah hal yang paling Engkau tidak suka ya Tuhan. Izinkan kami untuk menjadi orang rendah hati, sehingga ini adalah bentuk di mana kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Berkati juga anak, cucu, menantu, dan orang-orang di sekitar kami juga Tuhan. Kiranya juga Engkau melimpahkan mereka dengan hati yang penuh dengan mengandalkan Engkau dan hati yang tidak dikuasai dengan kesombongan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Engkau Tuhan kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Opa dan Oma, sampai jumpa lagi di Markisah selanjutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.